Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noval Fauzi dengan NIM F1B020106. Di sini saya akan menjelaskan dan membuat rangkuman percobaan 3 yaitu dioda Zener. Eh, adapun percobaan adapun percobaan pada praktikum ini ya yang pertama itu percobaan ini mendemonstrasikan perilaku pembatas eh, perilaku pembatas tegangan dari dioda Zener. Hmm, Ini melibatkan peningkatan UI tegangan input dalam langkah-langkah mengukur tegangan output atau U outputnya. Nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam tabel nilai dan kemudian disajikan dalam bentuk grafik. Yang kedua yaitu percobaan ini menunjukkan bagaimana tegangan keluaran bervariasi sebagai fungsi dari resistansi beban, yaitu berbeda. Kami juga membandingkan efek penggunaan berbagai jenis dioda Zener atau tanpa dioda Zener. Yang ketiga, percobaan ini menunjukkan bagaimana tegangan keluaran bervariasi ketika tegangan masukan yang berbeda digunakan. Em, kita juga membandingkan efek penggunaan berbagai jenis dioda Zener atau tanpa dioda Zener. Yang kedua itu ada alat dan bahan. Yang pertama ada komputer, yang kedua ada unit train interface, unit train extended, unit train experimenter, ada power supply, ada dioda di unit train dioda card, terus ada i- eh, unit train kabel, yang ketiga ada convention plug. Yang pertama Yang pertama ada dioda pengertian dioda Zener. Dioda Zener merupakan salah satu komponen sur- pelindung surja sekunder yang digunakan untuk menjepit tegangan surja secara akurat. Sifat dasar dioda Zener yaitu eh, bahwa dioda biasa bila diberi tegangan dengan bias mundur tidak akan menghantar kecuali melebihi tegangan breakdown sehingga mempunyai resiko kelebihan arus dan bisa terjadi kebakar atau terbakar. Terus yang keempat ada dioda Zener dalam kondisi forward bias. Dalam kondisi forward bias, kaki katoda diberi tegangan lebih negatif terhadap anoda dan anoda diberi tegangan lebih positif. Dalam kondisi demikian, dioda Zener akan berfungsi sama halnya dioda penyearah atau konverter. Terus ada dalam kondisi mundur, katoda diberi tegangan yang lebih positif terhadap anoda jika tegangan yang diberikan kepada dioda Zener mencapai nilai breakdown. Eh, Terus ada apa ya? Pendekatan eh, Zener untuk semua analisa. Pendekatan Zener dapat melakukan pendekatan daerah breakdown sebagai garis vertikal. Ini berarti tegangannya konstan, walaupun arus berubah, tapi tegangannya tetap konstan. Terus ada analisa data. Yang pertama ada pembatas tegangan dengan tegangan DC. Yang pertama ada rangkaian pembatas tegangan dengan tegangan DC. Eh, Pada analisa tersebut, rangkaian terdiri dari tegangan input yang terhubung seri dengan resistor
dan terhubung paralel dengan dioda Zener yang digunakan untuk membatasi arus dari sumber tegangan. Terus pada analisa tabel yang B, berdasarkan tabel tabelnya dapat dianalisa nilai tegangan input Vin menurun dan tegangan dioda Zener, maka nilai tegangan inputnya sama dengan nilai tegangan output seperti data hasil yang kita dapat pada saat praktikum. Terus ada analisa grafik. Pada analisa grafik dapat dianalisa bahwa tegangan input 1-5, tegangan outputnya cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan inputannya lebih kecil dari tegangan dalam dioda Zener sehingga Vout sama dengan Vin. Terus sedangkan pada Vin 6-10 volt cenderung nilainya cenderung konstan. Hal ini dikarenakan Vin lebih besar dari tegangan dalam dioda sehingga dioda sebagai pembatas tegangan inputnya. Terus ada rangkaian kedua, rangkaian tanpa dioda Zener. Analisan dapat dianalisa bahwa tegangan input terhubung seri dengan R1 yang mempunyai nilai tahanannya 180. Kemudian terhubung dengan beban RL terhubung paralel karena tegangan output juga terhubung paralel dengan beban RL-nya, saling tersambung. Terus pada rangkaian yang menggunakan dioda Zener, tegangan inputnya terhubung secara seri dengan R1 yang bernilai 180 ohm dan terhubung secara paralel dengan dioda Zener dan beban RL. Rangkaian dengan variasi beban. Di sana terdapat 4 buah beban, yaitu R2, rangkaiannya terhubung secara seri dengan R1 dan terhubung paralel dengan 4 buah beban, yaitu R2, R3, R2, R3, R4, dan R5. Terus pengaruh tegangan input pada tegangan output. Pada rangkaian di atas dapat dianalisa bahwa tegangan input terhubung seri dengan N, terdapat 2 buah dioda Zener yaitu DZ1 dan DZ2 yang dihubungkan secara paralel dan digunakan secara bergantian, dan juga terdapat 4 buah beban R2, R3, R4, R5. Terus ada perhitungan dioda Zener. Yang dicari itu Vout-nya dengan rumus RP per RP kali RI dikali V inputnya, berarti itu aja. Sedangkan rumus persen errornya Vout hitung per Vout ukur per Vout hitung dikali 100% mutlak. Terus pada kesimpulannya, ketika tegangan input yang diberikan lebih kecil dari tegangan dalam dioda Zener, maka nilai tegangan output yang dihasilkan dalam dioda Zener sama dengan tegangan input, berarti Vin sama dengan Vout. Terus yang kedua, semakin besar hambatan atau beban yang diberikan, maka nilai tegangan input yang masuk ke dioda semakin besar. Semakin besar tegangan berarti semakin besar pula tegangan input yang masuk ke dalam dioda. Yang ketiga ada semakin kecil tegangan input atau lebih kecil dari tegangan sumber,
yang digunakan, maka tegangan dioda Zener juga semakin kecil. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.